Kalau kok orang udah satu flexing, McLarenmu warna apa? Nah, gitu. Udah gitu, itu hati-hati, gitu. Hati-hati aja. Ini adalah salah satu mungkin nasihat yang paling mengena di 2006 awal ini. Saya melihat bahwa orang-orang sukses itu punya pola tertentu. Dan orang-orang gagal itu punya pola tertentu. Apa 3 skill yang wajib kamu miliki sebagai seorang anak muda atau entrepreneur yang pengen sukses? Ada 3. Alat validasi terbaik hingga detik ini dalam bisnis masih satu. Uang. Uang. Teman-teman mungkin berprestasi secara akademik, tapi nextnya mau ngapain? Oke, Wirausaha Muda Gajah Mada kembali lagi di Wiragama Insight, podcast dari Wiragama. Dan sekarang kita kedatangan tamu, namanya Dr. Imam Khairul Fajri. Ini sekarang kita kedatangan dokter trainer gitu kan. Jadi nggak tahu nih, pekerjaan utamanya dokter apa entrepreneur, nggak tahu nih. Wah, Nah, yang mana dok nih? Yang benar dokternya sampingan apa entrepreneurnya yang ini sampingan? kita menyapa teman-teman ini dengan apa ini namanya ini? Bebas sih, bebas. Sobat wirausaha Ya, gitu. Wirausaha Muda Gajah Mada. Oh, oke. Teman-teman wirausaha muda Gajah Mada, perkenalkan nama saya Imam Khairul Fajri atau Dr. Imam Khairul Fajri, Magister Manajemen. Saya saat ini masih aktif juga, saya mahasiswa loh. Oh, mahasiswa. Mahasiswa S2 dan spesialis ya. Saat ini sedang menempuh pendidikan dokter spesialis di FKKMK UGM, prodi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer dengan double degree dengan Magister Medical Science ya. Jadi kalau ditanya saya apa ini? Dokter atau entrepreneur? Ya, ini udah tulisannya loh. Dokterpreneur. Pas di jidat. Iya, di jidatnya. Biar nggak ditanyain lagi, dokter atau entrepreneur, dua-duanya. Ya, tapi nggak mau setengah-setengah. Kalau di entrepreneur saya totalitas, di dokter saya totalitas. Makanya saya belajar lagi, sekolah lagi, biar all out. Berarti S2-nya ada dua, dok? Iya, saya sebelumnya udah pernah S2, Magister Manajemen, konsentrasi di manajemen rumah sakit. Walaupun gelarnya MM, tapi manajemen rumah sakit. Jadi Dokter Imam Khairul Fajri, Magister Manajemen Rumah Sakit. Cuman seiring waktu saya melihat bahwa ketika kita nggak boleh setengah-setengah lah, apalagi cowok ya ini, anda ini Gen Z cowok ini ya, jangan setengah-setengah ya, jangan nanggung hidupnya ya. Saya di entrepreneur nggak mau setengah-setengah, di dunia kedokteran saya nggak mau setengah-setengah, di entrepreneur saya udah all out dengan bisnis saya. Di dunia kedokteran ini saya belum merasa belum all out, makanya saya sekolah lagi. Targetnya ini sekolah spesialis ini selesai, S2 selesai, lanjut lagi S3. Pokoknya sampai umur 40 tahun sekolah terus gitu kan. Jadi profesor nantinya, Profesor Dr. Imam Khairul Fajri MM. Minimal Dr. Imam Khairul Fajri, SPKKLP, MM, MD, SC. Wah, belum fellowship-nya ya. Kalau ditulis di LinkedIn panjang banget. Wah, 6 minimal. Linear. Nah, tadi ngomong-ngomong sekarang masih sekolah, dok. Ya, Kenapa memilih untuk sekolah lagi? Padahal kan mungkin secara entrepreneur, oke lah pendapatan udah settle, kemudian juga kan praktek juga ada gitu, dan cukup oke juga lah, terkenal juga, klinik juga ada gitu kan, usaha juga ada. Kenapa harus sekolah lagi? Ini menarik nih, pertanyaan kenapa ini sangat menarik. Kenapa? Kalau kenapa itu saya akan ngomongin salah satu prinsip hidup saya namanya Ikigai. Oh iya. Kita sama-sama tahu lah Ikigai ya. Dari Jepang. Ya, ada namanya passion, ada mission, ada vocation, ya, kemudian ada profession, ada 4 gitu. Saya merasa bahwa Ikigai saya itu adalah di dokterpreneur ini. Dan saya nggak mau setengah-setengah. Saya senang ngomong, saya senang ngobrol, saya senang ngajar, berbagi sharing-sharing ini saya senang. Nah, cuman saya nggak mau setengah-setengah. Ya. Nah, ketika saya ngomong kenapa kok harus sekolah lagi? Ada penelitian menarik, itu Gallup itu neliti penelitian tentang berbagai macam jenis orang, termasuk manajer seluruh dunia itu skillistik apa yang dipunyai dan sebagainya. Tapi di luar penelitian Gallup itu ada yang menarik ini. Ada nggak orang sukses nggak sekolah, mungkin nggak lulus SD mungkin, atau mungkin banyak sampai SMP SMA, ada nggak orang sukses kaya raya mungkin sukses banget di bidangnya nggak sekolah? Kita mungkin bisa nyebutkan beberapa nama, tapi sedikit lah, sedikit ya. Mungkin dari jutaan atau miliaran orang cuma sedikit. Ya, sedikit. Ada. Dan orangnya biasanya unik-unik ya. Tapi dari sekian juta direktur, CEO, manajer, berapa persen yang nggak sekolah? Pasti sekolah sih. Hampir kita let's say 90% ke atas masih sekolah. Betul. Minimal banget course workshop lah, minimal banget. Betul. Tapi hampir semuanya masih pendidikannya memadai. Pertanyaannya kenapa? Ternyata sekolah itu nggak menjamin kita menjadi sukses atau kaya, tidak. Tapi memperbesar peluang kita untuk sukses dan kaya. Betul, setuju dok. Ya. Setuju. Kenapa saya sekolah? Lah, saya merasa bukan pewaris. Saya merasa bahwa saya perintis. Mungkin apa ya kemarin ya? Pewaris, perintis nih.
Besok kita undang pewaris. Iya nih, kalau teman-teman merasa Anda bukan seorang pewaris, jadilah perintis. Betul. Tapi kalau Anda perintis, nggak usah malu, itu privilege. Iya. Jangan dikira kalau pewaris itu derajatnya lebih rendah dari perintis, tidak sama. Tapi jadilah pewaris dengan mental perintis, ya gitu. Soalnya pernah dengar juga, maksudnya pewaris gitu. Cuma ternyata nggak mudah juga. Mungkin sebelumnya dari kakeknya ke ayahnya, Betul. terus ke dia. Betul. Ketika dia masuk perusahaan, ternyata manajemennya sudah terbentuk, sudah tua-tua. Ibaratnya bahasa Jawanya, ketika dia masuk tuh sopokoe gitu. Iya. Ngerti apa kamu gitu Iya. kan? Dianggap anak Iya. kecil lah. Ya, Gitu. karena makanya itu persistensi itu penting. Jadi kegigihan itu penting. Kalau kita sumpah nih, saya dokter. Saya dokter umum biasa, lulusan FK swasta. Ya. Saya dibandingkan dengan sekian puluh ribu dokter umum lainnya. Ya, yang mungkin dari negeri, dari luar negeri yang pintar-pintar, kelebihan saya apa? Ketika saya nggak bisa menunjukkan kelebihan saya cuma average, rata-rata. Ya. Maka saya harus nonjol ini USP, unique selling Poin. point. Kelebihan saya sebagai seorang dokter apa ini? Saya merasa bahwa saya itu nggak pintar-pintar banget. Ya. Cerdas mungkin ya, dikit lah ya. Tapi saya nggak pintar-pintar banget. Yang lebih pintar dari dokter itu banyak sekali. Ya. Cuman saya mengenali pola atau pattern-pattern tertentu. Saya melihat bahwa orang-orang sukses itu punya pola tertentu. Dan orang-orang gagal itu punya pola tertentu. Pola ini yang saya manfaatkan. Nah, ketika kita tidak dianggap oleh seseorang, umpamanya Anda ini, umpamanya teman-teman mahasiswa atau teman-teman saat ini masih berwirausaha atau lagi memulai, belum terkenal, diremehkan. Pendiri Xiaomi itu loh, jualan awal-awal, ini siapa? Ya. Kamu tuh siapa? Kamu tuh bahasa apa? Sekarang pendiri Xiaomi gimana? Dulu kan? Ya, betul. Steve Jobs dulu gimana? Ya kita ngomongin Mark dulu gimana? Hampir semua orang hebat di dunia diawali dengan diremehkan. Tapi persistensi, keteguhan menjaga mimpinya, goalnya yang kuat dan konsisten, komitmen, fokus itu yang menjadikan orang itu berbeda. Dan saya merasa bahwa sukses itu adalah bukan tujuan akhir. Sukses itu adalah bagian dari proses. Saya percaya saja prosesnya itu. Dan ketika kita menjadi pewaris ini teman-teman yang pewaris ya, mungkin ada 1-2 teman-teman sini ada pewaris. Percaya aja goalmu. Ya, percaya aja goalmu bahwa kamu tuh layak menjabatkan warisan ini, kasarannya gitu lah. Maka jadilah pewaris yang jiwa perintis. Gas gitu loh. Tunjukkan bahwa kamu punya value, punya skill khusus, punya soft skill, hard skill, networking yang kamu bisa banggakan dan itu akan membuat besar warisanmu itu. Oke. Gitu. Ada beberapa poin yang tadi menarik, Dok. Ya. Pertama itu mungkin kan diferensiasi sama positioning tadi. Betul. Mungkin kita itu kalau misalkan di rata-rata orang kalau nggak punya diferensiasi yang kuat, nanti akan sulit untuk berkompetisi gitu. Betul. Jadi diferensiasi harus menonjol. Kemudian tadi juga tentang fokus, konsisten, komitmen juga disingkir. Nah, masalahnya mungkin Gen Z saat ini itu kan terkenal dengan susah fokus, gampang terdistraksi, kemudian pingin instan, untuk melewati proses itu ada malas. Nah, betul. gimana tanggapan Dokter Imam tentang fenomena ini? Ini terjadi. Kebetulan adik saya Gen Z nih. Ini jika teman-teman juga Gen Z, coba kita akan bedah satu-satu. Manusia itu hanya digerakkan oleh mimpinya. Manusia yang tidak punya mimpi tidak akan bergerak. Ya. Merasa bahwa hidupku slow living ada udah cukup deh. Hidup tuh mengalir, udahlah slow aja gitu. Maka yang diperbaiki pertama kali adalah apa? Mimpinya, goal hidupnya. Anda lahir di dunia ini, kira-kira tujuannya mau ngapain? Mau jadi sampah masyarakat? Atau mau jadi apa gitu loh. Nah, ketika teman-teman ini, khususnya teman-teman udah mahasiswa, udah semester tertentu, apalagi udah semester tinggi, harusnya udah mikirnya ini udah aku buat the next ya. Ya. Teman-teman mungkin berprestasi secara akademik, tapi next-nya mau ngapain? Nah, ketika next-nya ini nggak tahu, goal-nya nggak tahu, maka bisa saya pastikan yang dilakukan itu nggak ada yang mencerminkan goal. Betul. Yang penting kuliah, pulang, ya ada tugas kerjain. Ketika lulus bingung, aku lulusan UGM, IP-ku bagus, kok nggak dapat kerja? Ketika dapat kerja, kok nggak sesuai ekspektasiku? Kenapa? Dari awal nggak punya goal dulu. Saya nentuin goal ini, Mas. Itu sudah dari tahun 2010, semester 3. Masih kuliah. Masih kuliah, semester 3 itu saya mencatat mimpi. Mimpi saya itu waktu itu ada 114. Udah ke checklist berapa sekarang? Sekarang 115. kalau dari 114 itu sudah 80% tercapai. Wah.
Tinggi. Sekarang sudah 376. Checklist mimpi saya. Dan baru tercapai saat ini sudah 376, ada sekitar 40%. Nah ini awal tahun gini, saya kerjanya nyuretin mimpi. Nyuretin mimpi. Mimpinya apa? Karena saya driven by goal. Goal itu apa dulu? Contoh nih, ini contoh yang paling. Ya. Saya merencanakan pengen berat badan di bawah 100 kilo. Itu sudah 12 tahun yang lalu. Udah nyoba diet macem-macem. Udah pakai yang berbayar, obat, fitness-fitnessan, sampai yang diet-diet sultan. Oh sudah habis puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nggak berhasil. Tapi itu masuk dalam checklist mimpi saya. Ya. Sam buat apa yang kita tulis akan jadi kenyataan. Dengan cara yang unik, dengan cara yang tidak digaduhkan. Yang penting kita mau ngelakuin apa enggak. Ternyata, terakhir saya berat badan saya itu 8 bulan yang lalu itu 134 kilo. Ya, ini kurusan sih dok, jauh. Karena sekarang saya turun 44 kilo. Wow. Dalam waktu 7 bulan. Ya, gimana caranya? Ya, ketika kita goalnya udah clear, saya cari how-to-nya. Saya mencoba berbagai macam cara. Ketika caranya itu nggak ketemu, ya kalau tidak ada kata gagal. Bukan berarti kalau saya mencoba cara A, B, C, D, itu gagal. Udah berhenti, tidak. Tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Teman-teman, ingat lagi. Tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Ini wejangan guru saya, Pak Tung Dasem. Yang ada hanya sukses atau belajar. Kalau kamu belum sukses, berarti kamu harus belajar. Gagal itu hanya untuk orang yang berhenti bergerak. Nek bergerak aja berhenti, gagal gitu loh. Selama kamu masih mau berusaha, tidak ada kata gagal. Nah, saya juga gitu. Saya akhirnya apa sih yang bikin saya gagal? Oh, komitmen diri, oh pengaturan waktu, oh kalori masuk. Oh ternyata memang hormon grelin itu yang bikin lapar itu masih banyak di fundus dalam lambung saya. Terus gimana? Ya sudah, kita buang grelinnya. Cari potong saja. Nah, saya dari atlet teman-teman. Selain dari atlet kan saya cukup tidak. Ya kita harus membatasi kalori masuk sama keluar. Ya, ibaratnya kalau kita masuknya 3.000, keluarnya 1.000, kan cadangannya ada 2.000. Ya. Gendut Defisit kalori. Iya, akhirnya saya defisit kalori. Diet rendah kalori. Dicampur dengan itu. Akhirnya turun. 7 bulan saya turun 40 kilo. Mantap. Menarik tadi. Mungkin kan tadi kalau misalkan saya rangkum, kita tuh pertama harus di-drive oleh mimpi dulu. Mimpinya, goalnya harus clear dulu. Make sure dulu. Ini clarity itu penting. Jadi ketika kita mau ngapain goalnya nggak jelas, maka kita the next-nya nggak jelas. Ketika udah punya goal, punya mimpi, what next? Ya benar. What next inilah nanti misi, misi, strategi. How to-nya tadi. How to-nya. Ketika kita udah big why-nya udah dapat, kita tinggal how to-nya gimana? Ibaratnya gini. Ini ada cerita menarik. Tahun 2012 saya waktu itu semester 6 semester 7 lah. Ada salah satu ketika kuliah dulu di S1 saya, ada mata kuliah elektif namanya entrepreneur. Kita waktu itu disuruh mimpi. Mimpinya apa? Waktu itu saya masih ingat di Jalan Gito Gati itu ada rumah 2 lantai, luasnya cuma 136 meter. Itu 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada carportnya gitu. Harganya rumah itu 1,2 miliar. Tahun 2012. Tinggi waktu itu. Itu udah karena mungkin segitu ganti ya. Ya. Udah pinggir jalan itu. Waktu masih ingat pengen banget itu rumah itu. Sambat. Suatu saat aku harus punya itu. Tahun 2012 gaji dokter itu 3-4 juta. 3-4 juta. Ini teman-teman kalau pengen tahu 3-4 juta. Kalau satu tempat 8 jam kerja. Tahun 2012 biaya 1 orang istri, 2 orang anak, 1 orang pembantu itu 3 juta. Mas. Kalau anggap aja gajinya paling tinggi 4 juta deh. Ya. Kalau dikurangi 3 juta, sisanya berapa? 1 juta. 1 juta. Kalau tadi harga rumahnya 1,2 miliar atau 1.200 juta dibagi 1 juta per bulan, ketemunya berapa? 1.200 bulan. Ya. Dibagi 12 bulan, 100 tahun. 100 tahun saya baru punya rumah. Belum punya mobil, belum nambah aset, nggak ganti motor, nggak ganti baju, nggak jalan-jalan, dan mungkin nggak ganti celana dalam juga itu. Sobek-sobek. Iya, sobek-sobek. Ini saya realistis itu. Iya. Realistis itu. Berarti, wah ini mungkin aku mati aja belum lunas di rumahnya. Apakah saya mengganti mimpi saya? Tidak. Kalau punya mimpi tinggi, jangan mimpinya yang diganti. How-to-nya yang dimainkan. Caranya yang dimainkan. Akhirnya gimana? Saya nggak bisa nih. Dengan pendapatan hanya 4 juta per bulan. Kalau semua pendapatan saya jadi 8 juta gimana? Ya. Oh,
mungkin jadi 30 tahun, 50 tahun. Nggak mau. Saya nggak sesabar itu. Saya pengen ini gimana caranya 5 tahun lunas waktu itu mikirnya. 5 tahun lunas. Nggak ngutang. 5 tahun lunas. Maka itulah titik balik saya memutuskan untuk berwirausaha. 2012 tadi ya. 2012 saya pertama kali bikin Kava Medica, 2014 jadi CV Kava Medica, 2016 jadi Kava Medica Group. Untuk sampai sekarang. Nah, kan tadi udah jadi grup tuh, Dok. Berarti saat ini ada berapa lini bisnis, brand atau berapa perusahaan yang dikelola oleh Dr. Imam? Oke, saat ini kurang lebih ada 27 brand. 27 brand itu di seputar kesehatan, non kesehatan juga ada 16, sekarang 16 tambah 2, 18 unit bisnis. 18 unit. Dan 4 perusahaan. 3 perusahaan di bidang kesehatan, 1 perusahaan di bidang manajemen dan UMKM. Gitu. Berarti memang DNA-nya memang dokter banget atau kesehatan banget lah. Dari yang itu kan mendominasi berarti usaha-usaha kesehatan kan? Iya, karena passion saya di situ. Ya. Kalau yang paling pertama, Dok, yang awal dirintis buku. Saya dulu jualan buku deh. Oh, penulis juga berarti? Enggak, jualan buku enggak nulis. Resell? Saya kulaan, ambil gitu lah. Jadi dulu saya ke Sagung Seto, ke EGC, kemudian ke Erlangga, ke apa nih? Yang di Avandi itu? Sosial agensi? Atau? Bukan SA. Apa namanya? Togamas. Oh, Togamas. Ya, saya dulu sampai kenal semua pimpinan cabang sampai pusatnya kenal semua. Iya. Kalau Dr. Imam yang beli dulu diskonnya banyak banget. Diskon saya bisa mentok sampai 35, 40%. Karena sekali ngambil saya hitungannya nggak jutaan. Sekali ngambil sekian ratus sudah. Pas kuliah atau? Kuliah. Oh, pas kuliah. Iya. Apalagi Juli Agustus ya, bulannya mahasiswa baru ya. Iya. Panen itu. Bulannya beli buku. Nah itu nyari omset 1-2 itu kayak ya gitu. Dapat kita. Gampang sekali. Nah itu pertama kali tuh. Tapi jangan langsung enaknya. Ya. Karena dulu saya di BEM, pertama kali saya menggunakan jaringan BEM. Saya jualan di kampus saya dulu. Nah, ini teman-teman kalau nggak punya duit, kamu mau pengen wirausaha nggak punya duit, caranya gimana? Gunakan uang orang lain. People other people money. Ya, kalau nggak punya resource, other people resource. Nggak punya power, other people power. Gunakan punya orang lain semua. Jadi nggak usah, tapi saya mau mulai usaha nggak punya modal nih. Gunakan modal orang lain. Ya. Reselleran dulu. Ya. Saya nggak punya power ya nebeng. Yang punya power siapa? Saya nggak punya network. Yang punya network banyak siapa? Nebeng dulu gitu loh. Ya benar-benar. Ya, jadi mikirnya jangan pertama kali dari sini udah modalnya dari mana? Kamu hidup itu modal, coy. Betul. Ya, kamu udah sekolah ini bisa di UGM sekolah itu udah modal gitu loh. Ya, jadi gunain modal yang ada melekat dalam kita dulu. Ya, itu pertama kali itu buku. Dari buku 2014 jualan buku, 2016 bangkrut. 2 tahun. 2 tahun bangkrut. Bangkrut itu all aset itu 850 juta habis. 3 bulan saya depresi. 3 bulan itu saya makan, tidur, BAB. Itu udah. Udah kayak nggak punya semangat gitu. Waktu itu kan udah lulus ya, lulus S1, S2, S2-nya udah tinggal wisuda, saya mikir gitu. Waktu itu mikirnya ketika bangkrut itu boleh dibilang khianat temen lah gitu. Habis, pokoknya aku habis lah. Lalu kok usaha gini banget ya? Kok usaha serumit ini ya? Apa kayak emang nggak usaha aja ya? Aku jadi dokter aja lah, apa ya? Toh aku juga lulusannya juga IP ku juga bagus, S2 aku juga kumlot gitu. Apa? Udahlah, nggak usah jadi pengusaha. 3 bulan tuh kayak gitu. Jadi, depresi. Kalau depresi ringan lah ya, tapi rasanya males. Overthinking gitu kalau. Kok bisa ini? Semua yang tak salah itu saya nunjukin keluar. Yang salah ini temanku, yang salah ini. Waktu itu akhirnya ketemu searching namanya Mas Jaya Setiabudi. Guru saya, gurunya masih ada. Iya sama. Kita mentor kita lah ya. Itu waktu itu ada namanya The Power of Kepepet. Saya baca legend itu. Baca buku itu, kemudian lihat workshopnya. Workshop apa sih? Workshop nggak ada yang komen, nggak ada strukturnya. Penasaran. Tinggal uang waktu itu tinggal berapa ya? Uang di rekening itu tinggal 5 juta. 5 juta. Workshopnya itu waktu itu 4,5 juta. Apa itu? Ikem. 4,5 juta kan? 4 juta ya? 4,5 juta sama transportasi dan sebagainya. Pokoknya akhirnya saya all in di situ. Wah, pulang-pulang itu kebuka lah. Cakra pengusahanya. Jadi waktu itu salah satu workshop yang mengubah hidup saya. Awal mulai dari situ. Akhirnya di situ 2016 sisa kebangkrutan itu meninggalkan buku sama alat kesehatan sisa-sisa. Aku mencoba bikin toko. Udah mikirnya udah gini.
Wes lah, dulu modalnya dari dengkul balik ya udah bangkrut udah dari dengkul lagi. Sama-sama dengkulnya udah lah. Bedanya kalau dulu nolnya di sini, sekarang sama-sama nol tapi nolnya di sini. Udah punya pengalaman. Walaupun sama-sama nol, udahlah, nothing tulus lah. Ya sama-sama nol. Akhirnya mikir, ya udah lah, masih muda juga, belum punya istri juga, belum punya tanggungan, udahlah gas aja gitu. Kalau kata Mas Jaya kan biasanya sesuatu itu akan datang ketika kita itu sudah siap atau sudah pantas. Betul. Gitu. Kadang-kadang mungkin kita sekarang pingin mengembangkan bisnis ke sana ke sini, pingin cari investor dan Betul. lain-lain, belum dapat gitu. Betul. Karena belum pantas mungkin Betul. gitu kan. Itu waktu itu aku masih ingat awal mula buka itu nyari omset 10 juta itu Masya Allah angel minta ampun. Ya. 10 juta per bulan padahal teman. Sekarang 10 juta itu hitungan cuma menit. Ya. Ya. 1 menit itu udah bisa lebih dari 10 juta malah. Nah ini Per menit itu. podcast 1 jam udah lumayan. Wah lumayan ini 1 jam itu berarti udah berapa ratus juta ya saya. lumayan. Oke, tadi kan dari perjalannya bisnis Dr. Imam mulai dari jual buku, kemudian masuk ke alat kesehatan sampai, nah sekarang ada bawa produk di sini. Oh ya, Alat sunat. Kapan masuk sunat nih? Nah ini menarik. Saya lulus dokter itu belum bisa sunat. Dokter, saya udah dokter nih teman-teman. Jadi saya lulus dokter itu belum bisa sunat. Tapi udah sunat. Udah sunat. Ya, mau aku juga nih. Nggak usah. Nggak usah. Jadi saya lulus dokter itu belum bisa sunat. Saya tahu teorinya, tapi nggak bisa ngelakuinnya. Oke. Lah, inilah mahasiswa-mahasiswa yang mirip kayak saya mungkin. Ya, teorinya pintar, suruh ngapa-ngapain nggak bisa. Anda sama dengan saya. Mungkin ada mahasiswa yang akuntansi mungkin ya, pinter nih. Teori akuntansi nggak, suruh bikin laporan keuangan nggak bisa ya. Mungkin mirip-mirip gitu ceritanya. Saya nggak bisa sunat. Tapi waktu saya lihat Om, ada modeling. Saya modeling. Saya punya Om itu salah satu legend sunatnya di Jogja. Ya, teman-teman mungkin beberapa mungkin ada yang tahu mungkin tidak ya. Namanya Bung Supit Suryono. Ya. Itu salah satu legend sunat di Jogja. Saya melihat beliau itu perawat tapi Bung Supit tapi kok pinter banget. Maksudnya pinter dan menurut saya sukses gitu loh. Sukses. Pasti ada pola yang tak pola nih. Yang bisa tak ambil gitu. Ya. Waktu itu saya lihat, akhirnya saya minta, Om, aku pengen belajar. Apapun pokoknya pengen, ya udah kamu ikut klinikku. Itulah klinik pertama kali saya ikut. Sampai sekarang masih di kliniknya beliau juga. Dari saya belajar sunat sama beliau pertama kali. Caranya suntik, caranya jahit, caranya motong dan seterusnya. Sampai saya bisa awal-awal belajar. Ternyata saya senang. Jadi jagal titit itu saya senang. Saya senang, saya menikmati itu ya. Motong punya orang itu senang saya. Passionate Tenaga. Saya passionate. Setelah passionate itu saya belajar lagi. Saya ikut workshop pengembangan. Sampai pada titik alat-alat yang ada tak pakai itu kayaknya enggak Dokter Imam banget. Kayak kalau alat ini harusnya gini lebih simpel deh. Gini panasnya gini. Ini kayak gini. Akhirnya itu ide-ide itu tak validasi. Kita bikin prototipe. Ya kita bikin prototipe. Jadi kita product development pertama kali ngumpulin ide. Masalahnya apa? Masalah ketemu sama solusi sementara. Solusi sementara tak jadikan blueprint. Blueprint tak jadikan prototipe. Prototipe tak uji jadi MVP. Minimum viable product. MVP itulah yang jadi di depan ini. Ya. Jadi ini tuh alat sunat. Alat sunat. Pertama. Alat sunat ini udah generasi kesekian. Ya ini ada dua nih. Ini yang pertama ini namanya thermocouter. Ini thermocouter. Thermocouter ini kemarin sempat juara 3 ya di HRIE UGM nih. Ini thermocouter berbasisnya baterai. Ini dengan chipnya untuk merubah. Jadi konsep yang dipakai ini adalah dengan induksi elektromagnetik. Ya jadi dia sistem pemanasannya ada alat yang dipegang ini dia akan semakin merah menyala terus. Ya. Kalau ini dia stabil. Jadi merahnya kalau merah. ini bisa di setting. Di setting di sini. Merahnya cuma segini dia nggak akan makin panas lagi. Merahnya gini terus ya. Nggak lebih merah lagi nggak. Dia segini terus, padahal tak nyalain terus. Ya, ini dengan induksi elektromagnetik. Ya, dengan osilasi frekuensi, konsepnya gitu. Jadi kayak radio itu, pakai osilasi frekuensi. Frekuensi beresonansi dengan metal, kemudian metalnya memanas. Nah, ketika frekuensinya stabil, dia akan panasnya stabil. Nah, konsepnya gitu. Nah, sehingga ketika jaringan ketika dipotong itu nanti akan minim efek termalnya. Sehingga penyembuhannya lebih cepat, nyerinya lebih minimal, kemudian untuk pengerjaan juga lebih nyaman. Nah ini generasi kesekian, generasi keempat. Dulu awal-awal nggak ada chip-chipannya gitu. Nah karena sering bergaul kayak masih hari ini, jadi akhirnya saya terbuka untuk teknologi ya. Sama ada tester mungkin. Ya, teman-teman penonton mungkin merasa kurang bagus gitu atau kita bisa repair. Oh modifikasi bisa? Oh bisa. Nanti passwordnya adalah pendengar dari podcastnya kemarin. Jadi dapat lah ya. Ya kalau yang ini beda lagi. Ini adalah electrosurgical unit.
atau alat bedah elektrik dengan frekuensi tinggi, high frekuensi. Kan alat frekuensi tinggi itu kebanyakan kan colok listrik. Ya. Jadi kan bawa kemana-mana susah, repot kalau kita ada sunatan massal, kita nggak portable. Nah, kita merubah semua komponen itu menjadi portable. Ini berbasis baterai, 30.000 mAh. Wah, lumayan. Ya, Kecil. 30.000 mAh. Jadi bisa dipakai bawa pesawat. Ya. Jadi enak. Di bawah 10.000 bisa juga. Ya, ini kemarin ini saya tahun ini saya nyunat kurang lebih di 3.000 anak. Yang itu berapa, Dok? Total semua udah jam terbang nyunat udah berapa? Oh, saya per detik ini ya, per 2026 awal ini jam terbang saya di 14.020 anak. 14.020 anak udah disunat. Termasuk tadi sebelum kesini nyunat juga? Nyunat ya, berarti 14.022. 22. Anak. 14.000 dah. Itu kalau dikumpulin bisa beli jaket. Oh iya. Ya, satu angkatan. Tapi Dok, dari pengalamannya dokter itu mungkin yang disunat paling muda sama disunat paling tua itu umur berapa, Dok? Paling muda itu 2 hari. 2 hari langsung. 2 hari. Kalau kita menurut dari American Pediatric Society itu dia di atas 24 jam itu udah bisa. Karena mereka, mohon maaf, orang-orang Yahudi itu kan biasanya kurang dari 7 hari. Itu udah sunat. Oh, udah sunat. Orang Yahudi itu, maka beberapa rekomendasi itu kalau kurang dari 24 nggak rekomen. Ya. Karena kan dia baru sensitasi, takutnya malah infeksi dan seterusnya. Kalau setelah 24 jam dia udah tersensitasi. Jadi udah lebih good lah. Ya. Kemudian paling tua itu 72 tahun. Serius itu 72 tahun, saya pernah ya, 72 tahun. Jadi itu waktu itu simbah-simbah gitu. Ya, 72 tahun dia mualaf itu. Ada juga yang pernah 68 tahun pernah. Dia nggak mualaf, dia orang Islam, kemudian udah sunat juga, pengen diperbaiki. Oke. Ya karena waktu itu dengar katanya Ustadz nggak tahu dia dengar YouTube atau TikTok mungkin ya. Ya itu bilang katanya kalau sunat itu kalau kulupnya nggak terbuka full akan jadi najis itu bikin sholatnya nggak sah. Dia udah 68 waktu itu mikir gini, karena nggak bisa tidur. Wah saya itu nggak bisa tidur dok. Kenapa nggak bisa tidur? Ya, wah saya itu bentar lagi mau mati tapi kalau sunatnya nggak sah berarti saya seumur hidup itu saya ibadah tuh nggak sah. Oh gitu. Iya juga ya. Gitu. Ya, memang ternyata masih nangkep gitu. Akhirnya tak perbaiki gitu. Kakek-kakeknya anxiety disorder. Iya, itu kakek-kakeknya di sini. Padahal cucunya udah 7. Wow. 7 cucunya udah. Baru bentar Ipan, ya udahlah. Iya. Ini kan mungkin buat edukasi juga buat teman-teman kan tentang apa ternyata bisnis itu nggak melulu di F&B, nggak melulu tapi di kesehatan juga bisa. Luas. Ya. Sebenarnya Mas Isan, bisnis itu simpel. Teman-teman ya, ini kalau mau tahu bisnis itu simpel apa? Bisnis itu sesimpel problem ketemu solusi. Ya. Teman-teman dengerin aja problem masyarakat atau lingkungan itu apa, sediain solusi. Udah bisnis itu. Betul. Tinggal kita solusinya itu cara duitinnya gimana. Udah, sederhana itu aja. Nah, gimana bisnisnya biar besar? Bisnisnya biar besar cuma 3 rumusnya. Ini anak SD nih. Rumus cepat kaya ala anak SD. Ini ya. Ini. Cuma 3 saja. Banyak kali tinggi kali sering. Banyak kali tinggi kali sering. Repetisi penting. Iya, banyak. Terjualnya banyak. Banyak itu bisa vertikal, bisa horizontal. Banyak titik distribusinya atau banyak variasi produknya. Ketemu satu aja kaya, apalagi ketemu dua-duanya. Ya. Yang kedua, tinggi, marginnya tinggi. Ya, bisa jualan marginnya tinggi, itu udah kaya nih. 3, sering, orang belinya sering, repeat ordernya tinggi. Sudah, ketemu satu dari rumus ini aja, teman-teman akan kaya, akan sukses. Apalagi ketemu 3-3-nya. Gimana produk atau jasa yang bisa 3-3-nya ini? Maka itulah tugasnya teman-teman. Gitu. Jadi kan kalau misalkan produk itu sejatinya itu adalah problem ketemu solusi. Nah, biasanya mahasiswa itu kan ketika membuat produk dia tuh bukan ke situ tapi lebih ke solusi dulu. Atau kayak gini dok, gimana caranya saya bikin produk yang canggih, inovatif, yang unik, gitu ya? Yang belum ada. Ya. Padahal nggak ada marketnya gitu. Betul. Nah. Ini kan. Ini sebenarnya ini. Saya dulu ketika mahasiswa itu sering bikin PKM. Tapi PKM itu berawalnya bukan dari keresahan, bukan dari masalah, tapi berawalnya dari pengen menang. Ya, karena saya pengen menang lomba, ikut lomba. Ini inovatif. Pertanyaan inovatif itu siapa yang peduli? Di market, orang itu nggak peduli kamu inovatif atau tidak. Di market, orang itu akan peduli dengan masalahnya. Ya. Jika inovasimu tidak menjawab masalah, ya sudah, nggak ada market. Kalau nggak ada market, terus gimana? Mau cari market baru? Atau ciptakan market baru? Bisa nggak ciptakan market baru? Bisa. Cuma butuh waktu lama. Waktu. Ya kalau kita ngomong market ada namanya White Ocean, ada Red Ocean, ada Blue Ocean, ya atau Black Ocean, beda-beda banyak banget nih. Ada namanya potential market, sleeping market, kemudian bleeding market. Ya, ini udah beda-beda semuanya kita nanti bicarainnya. Tapi ketika kita tidak inovasinya itu bukan solusi, maka itu adalah White Ocean. White Ocean itu ini ada sleeping market.
Sleeping market itu butuh edukasinya lama. Aqua tahun 80-an, tahun 80-an dianggap orang gila. Gimana orang gila? Air gratis dibotolin jual mahal itu kan gila. Ya. Butuh berapa tahun hingga Aqua itu merajai menjadi air mineral. Pertanyaannya teman-teman, sesabar itu enggak? Ya. Sefokus itu enggak? Sekomitmen itu enggak? Kalau enggak, mulailah dari solusi dulu. Betul. Kadang-kadang ketika kita bikin produk itu infrastrukturnya itu belum siap gitu. Betul. Misal contoh YouTube deh, di launching tahun 80 ketika internet belum 4G, masih zaman itulah. Itu kan Apa pasti itu YouTube? Itu kan. bufferingnya kayak Iya. gimana gitu kan. Nah, selama Dokter Imam sendiri tadi merintis bisnis kemudian jalan sampai sekarang, pernah nggak ketemu obstacle atau kegagalan mungkin yang menghambat, yang bikin Dokter Imam itu down? Tadi mungkin kan sempat juga ya ada titik terendah lah. Tapi Betul. mungkin di sisi lain mana nih mungkin pernah ditipu atau kehabisan cash atau mungkin produknya gagal masuk ke market. Nah, bisa diceritain juga nggak tentang Wah, itu? banyak. Kalau ngomongin kegagalan, jadi berani untung itu berani rugi, berani sukses harus berani gagal. Ya itu sudah paketannya udah gitu. Ya paketannya gitu. Hidup itu kayak gitu. Hidup itu sangat indah ya. Kadang di atas, kadang di bawah ya. Kadang atas bawah. Ya nikmati aja. Kita istilah saya adalah wani perih wani sugih. Ya gitu lah. Perih wani sugih wani ya. Kaya berani, sengsara juga berani gitu loh. Jadi dinikmatin aja. Semua itu ada prosesnya, ada waktunya. Ya. Jadi banyak sekali contoh kasus tadi ditipu dana. Ditipu belum lama lagi. Wah ini Mas Iso juga nih, teman kita juga nih. Belum lama ini, belum sampai 1 tahun yang lalu saya ketipu juga 380 juta. Maya. Ya terus, tapi udah nggak sedih dulu. 300 apa? Daripada saya pusing ditipu, udah 380 juta paling nyari sebulan udah dapat. Dan gitu aja. Ya, dinikmati saja. Fokusnya ke solusi, bukan kepada masalah. Ya, ketika hidup kita fokusnya pada masalah, hidupnya itu looping, Ya. berputar dalam masalah yang sama. Ketika kita fokusnya ke solusi, what next? Kita akan keluar dari masalahnya itu. Dan kita akan lebih enak gitu. Selain itu, pernah nggak produknya gagal? Ada. Buku itu karena dunia sudah berubah, orang udah jarang baca buku sekarang. Ada Mas Yan, tapi udah jarang. Kebanyakan sekarang ada PDF, podcast, E-book. ya, e-book, audiobook, Iya. ya, udah jarang orang baca buku. Akhirnya buku itu omsetnya turun drastis. Dari sekian miliar itu cuma sekian ratus juta. Dari ratus juta tinggal puluhan juta. Akhirnya 2 tahun yang lalu saya tutup buku itu. Ya. Saya udah nggak jualan buku-buku kedokteran kesehatan lagi. Berarti kan kalau dari perjalanannya tadi nggak melulu setiap kita melakukan sesuatu tuh sukses-sukses terus, pasti ada kegagalan dan itu biasa. Kemudian Dokter Imam mengambil itu sebagai ya udah ini anggap aja uang belajar gitu kan. Iya, memang seperti itu. Jadi memang ada fasenya, harus melewati. Iya, kita bisnis itu ada namanya life cycle-nya. Ya, ada life cycle-nya. Ada namanya sunrise. Bisnis pertama kali sunrise. Wah, kayaknya bertumbuh terus nih. Ya. Nanti ada pada titik itu mature. Ya, Matang gitu. Ya, matang. Matang. Ketika udah matang itu, udah dewasa ini kayaknya udah nggak berkembang lagi. Cuannya banyak tapi udah nggak berkembang lagi. Ada suatu waktu nanti bisnis itu akan sunset, akan turun. Kemampuan seorang pengusaha mengenali pola-pola ini itu penting untuk menentukan apakah bisnis ini harus dipertahankan. Kalau di namanya Boston Metric itu, apakah bisnis ini udah masuk ke DOC, masuknya ke question mark, masuknya ke Cashco, atau masuknya ke Start. Yang sekarang Start, bisnisnya menguntungkan, marketnya gede, bisa jadi nanti akan jadi Cashco. Ya. Cashco itu adalah bisnisnya itu marketnya udah berhenti bertumbuh, tapi masih nguripi. Ya. Atau bisa jadi DOC, marketnya sudah tidak bertumbuh, bahkan keluar terus operasional. Jadi beban. Ya, ketika udah jadi DOC, mau nggak mau, jangan sampai the mother love dari baby, nggak boleh terlalu sayang sama anak kita. Ya. Kalau mau suntik mati aja. Ya, betul. Karena kita berbisnis. Ya, orientasi bisnis itu apa? Profit. Ya, profit, untung. Profit, untung. Teman-teman mau, saya nanti akan sedekah itu nanti kalau udah untung. Betul. Kalau nggak untung mau ngapa gitu loh. Ya, Nah, ini dulu gitu. Ini juga banyak Dok, ketika mahasiswa itu membangun suatu bisnis gitu, Ya. atau suatu usaha, banyak yang pertama kali itu justru yang dia pikirkan adalah dampak sosialnya, padahal belum untung gitu. Jadi ketika mendapatkan pendanaan dari kementerian atau dari kampus atau dari pemerintah, Ya, sehingga ketika pendanaannya habis, bisnisnya juga Habis. berhenti, habis juga gitu. Karena yang dipikirkan itu pertama itu bukan profitnya, social impact. social impact-nya gitu. Jadi, Ya. Nah mungkin ini juga social impact itu kan bisa dikerjakan belakangan lah, Ya. setelah benar-benar jalan dan profit. Nah, pendapatnya Dokter Imam tentang hal ini? Jadi benefit. Ketika kita ngomongin orang akan beli sesuatu itu yang punya benefit. Ya. Ya.
benefit itu ada 3. Ada namanya product benefit, ada namanya social benefit, ada namanya spiritual benefit. Nah, tapi orang pertama kali akan mencari benefit sesuai dengan Masalahnya dia. masalahnya. Ya, yang kita sediakan solusinya. Kalau memang dia model bisnisnya adalah sociopreneur, memang berkurat di social benefit, ya nggak ada masalah. Ya. Ya, memang dia tugasnya umpamanya dia bisnisnya adalah rumah zakat. Memang produknya adalah menyalurkan zakat, itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada produk yang dijualnya, nggak ada. Ya, dia produknya dan menyalurkan zakat. Kitabisa.com. Ya. Memang dia model bisnisnya adalah menyalurkan itu. Betul. Itu nggak ada masalah dengan itu. Ya, yang jadi masalah kalau teman-teman produk jasanya itu bukan sosial. Ya, core bisnisnya, umpamanya produk di sini saya jualan muk. Ya. Jualan muk, satu muk terjual, satu muk juga untuk disediakan untuk anak-anak yatim duafa, umpamanya gitu. Ya, masalahnya setiap profit langsung digituin terus, ya lama-lama habis. Ya, bisnis untuk R&D-nya nggak berkembang. Maka produk dia social benefit-nya dapat, tapi produk benefit-nya nggak dapat. Dapatnya pun cuma sementara. Maka bisnis yang bagus adalah bisnis yang menjawab masalah, yang bisa menyediakan produk benefit, yang bisa menambah add value-nya sosial dan spiritual benefit. Gitu. Jadi kalau aku ya siap-siap mati aja bisnisnya kalau gitu. Karena kan memang banyak juga yang modelnya itu seperti itu atau pola pikirnya. Betul. Pola pikirnya masih seperti itu. Dan sering juga produknya itu udah bagus, cuma salah menyasar target market. Betul sekali. Nah itu juga sering banget gitu. Betul. Jadi produknya bagus nih, tapi kok target marketnya salah. Betul. Contoh misalkan yang dijualnya jamu. Target marketnya adalah mahasiswa. Mahasiswa mana yang minum jamu gitu kan? Ya. Atau nongkrong. Mahasiswa jamu juga mungkin. Yo nongkrong yuk minum jamu kan nggak pernah kan dengar kayak gitu kan. Teman-teman lagi ngopi nih jamu mas, gitu kan nggak cocok ya. Karena nggak pernah riset mas. Riset produk itu. Riset produk ya. Jadi market riset itu penting. Market riset sekarang enak banget ya. Era sekarang enak banget. Kalau dulu kita market riset kan harus di depan toko atau apa lihat orang lalu lalang, kemudian kita profiling yang pakai motor berapa, mobil berapa jumlah ATM, kemudian daya beli masyarakat sekitar gimana, lihat data BPS. Sekarang ada namanya AI. AI itu mendukung ya. Saya nggak anti AI, tapi jangan semuanya dikerjakan oleh AI juga. Betul. Ya nanti tumpul otaknya. Ya. Betul. Jadi jangan sekarang enak banget ketika kita promptingnya itu bener dan kita langganannya jangan yang gratisan melulu ya. Ya kita gunakan fasilitas kampus mungkin ya, atau bahkan saya langganan yang plus. Ya yang plus. Plus itu saya langganan 3 akun karena setiap akun beda-beda. Ya itu sangat membantu sekali untuk khususnya untuk pengusaha untuk riset. Jadi kita memasukkan promptingnya dengan data 5 tahun terbaru dan data valid dari pemerintah dan lembaga swasta, tolong carikan daya beli di area ini. Ya, berikan data valid buat analisanya, apakah cocok dengan produk ini. Nanti muncul. Betul. Minimal kita dapat idenya. Oh, gambarannya kayak gini. Kita validasi. Nah, ini untuk riset awal udah oke. Masalahnya teman-teman nih, wes riset nggak mau, pakai AI juga nggak mau. Ya, yang keluar tuh ego ini yang berbahaya. Ego dan idealis berarti. Iya, ego dan idealis ini yang berbahaya. Idealis tuh boleh nggak? Passion tuh boleh nggak? Boleh. Tapi sebelum ngomong passion, ada duitnya nggak? Alat validasi terbaik nggak detik ini dalam bisnis masih satu, uang. Bisnis Anda apapun itu, kalau nggak ada uangnya nggak baik. Ya betul, ya bangkrut. Tinggal the matter of time aja, nunggu waktunya aja. Ya, rent out of cash. Saya rent tadi 25 bisa rent out 2021. 4 tahun yang lalu saya hampir rent out of cash. Itu 2021 tonton dibantu oleh COVID. Oh iya. Wah, COVID sekitar alat kesehatan. Wah. Jadi berkah. Ya, jadi berkah. Ini buat teman-teman ya. Ini kita nggak berharap kembali lah ya. Tapi alhamdulillah itu waktu itu. Ada yang terdampak baik, ada yang terdampak buruk. Kebetulan saya kedampak baiknya bisnisnya. Ya, bersih gitu aja udah. Miliar. Nah, gitu. Apalagi kan waktu itu rapid test, swab dan vitamin dan segala macam kan laku banget waktu itu gitu. Ya, itu tahun 2023 pasca Covid itu saya sempat salah satu unit bisnis itu sempat rent atau cash juga. Mau tak tutup. Akhirnya kita rekomitmen sama karyawan, tak rekomen. Kalian ini kita 2023 ini pasca Covid kita udah membaik. Ada bisnis divisi yang baik, ada yang memburuk. Ya. Nah, yang memburuk katanya, kalian mau gimana nih? Kita udah gak punya cash untuk bisnis ini. Kita ada duit tapi anggarannya bukan untuk ini gitu loh. Kalian mau gimana? Kita rekomitmen. Udah Pak, kita usahakan Pak yang terbaik, kita gini. Udah.
Kalau gitu kan kerjanya baik ya. Nah ternyata Story Kopi itu naik lagi sampai sekarang. Ya. Sempat mau tak tutup bisnisnya. Nah ini artinya gini, kata kuncinya cuma 3, start, ukur, strategi. Ketika kita berbisnis, teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman dari alumni mungkin ataupun teman-teman penonton umum yang saat ini mendengarkan podcast ini, teman-teman mau mulai usaha, mulai aja dulu. Kalau gagal gimana, kalau nggak laku gimana, mulai dulu. Tapi nanti modelnya gimana? Tapi kalau nanti nggak ada marketnya gimana? Kalau yang kayak sampaikan tadi, marketnya salah gimana? Mulai dulu. Benar. Ya, jangan tomat api, jangan nunggu nanti, mulai dulu. Paling nggak teman-teman kalau seumpama ternyata kok gagal, paling nggak teman-teman udah belajar gagal, tinggal belajar suksesnya. Gitu. Gagal sekali, bangkit lagi, jatuh, berdiri lagi, sampai Tuhan berkata waktunya kamu untuk pulang. Nah, urung pulang ya lu mulai lagi ya, mulai dulu. Start dulu, kalau udah start baru diukur. Kenapa kok saya gagal? Kenapa kok ini nggak efektif? Kalau udah diukur, diri strategi. Ya kali ibaratnya sini, Mas Esan. Ini kalau di depannya kita ada lubang, kita pertama kali nggak tahu kalau di depan ada lubang, kelurut. Kita masukkan nyebur ke lubang, boleh nggak? Boleh. Ya kan? Kita kan nggak tahu nih ada lubang. Mohon maaf nih, Bapak Ibu ya, kita jatuh karena nggak tahu depannya ada lubang. Betul. Tapi kita udah, oh besok di jalan ini ada lubang, besok lagi lewat lagi, kira-kira lubangnya mau masuk lagi nggak? Harusnya enggak. Harusnya enggak, ternyata masih masuk lagi. Oh mungkin tadi kurang hati-hati, nggak apa-apa, sekali 2 kali masih dimaafkan. Nih besok lewat lagi, ini masih ada lubang lagi nih. Kalau masuk lagi itu namanya tahu ada lubang kok masuk lagi. Ya artinya apa teman-teman? Kita salah sekali 2 kali itu wajar, asal jangan diulang-ulang. Ya, nah maka start, ukur, strategi, dimulai, diukur, di strategi, gitu muter siklusnya gitu. Kalau udah di strategi gimana? Ya di start lagi. Ya. Jangan cuma jadi proker doang gitu kan. Ya ditulis wah ini evaluasinya gini-gini, besok nggak dilakuin percuma. Ya. Jadi harus ada follow up atau tindak lanjutnya. Ya. Misalkan kita mengevaluasi suatu atau gitu. Ya rencana ide itu murah. Ya. Bagi saya rencana ide itu murah. Yang mahal itu eksekusinya. Kalau kita nggak bisa eksekusi, percuma. Manajemen eksekusi itu bagi saya lebih penting daripada manajemen ide. Betul. Ya ide kita bisa beli. Ya bisa beli idenya bisa beli. Eksekusinya belum tentu kita bisa beli. Nah soal ide itu Dok, kadang-kadang sekarang juga ya di bisnis-bisnis itu banyak yang menjual ide atau bikin bisnis plan, bikin pitch deck yang bagus, kemudian dijual ke investor. Tapi sebenarnya produknya tuh belum valid, secara produk belum, secara market juga belum. Tapi memang ada aliran-aliran yang dari awal tuh udah nyari investor gitu loh, padahal belum jalan bisnisnya. Belum terbukti bisnisnya, udah buka investor. Gitu. Ya akhirnya kan jatuhnya kayak monkey bisnis. Ya, banyak itu ya. Akhirnya kan kebanyakan tutup. Betul. Nah kita ngomong yang gede-gede deh, yang gede-gede banyak, yang kecil-kecil lebih banyak lagi. Mereka bukan jualan franchise, mereka jualannya jualan gerobak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Yang kalau udah beli langsung hilang orangnya, cuma kasih SOP, usahanya kalau bisa nanti beli bahan bakunya sini, tapi nanti habis itu hilang, nggak ada quality control, nggak ada support, yang dijanjikan di awal itu bullshit semuanya, itu banyak. Ya. Dan inilah teman-teman, jangan sampai salah memilih guru. Ya penting. Jangan sampai salah memilih role model, mentor. Sekarang nih, Gen Z ini itu silau dengan flexing. Yang flexing. Ya sekarang nama istilahnya prophet syndrome. Ya sekarang ada si T, ada si S yang prophet di bidang cryptocurrency. Ya jangan hati-hati. Ya masih ingat kasus-kasus yang sudah Doni Salmanan, Indra Kents, saya sebut karena udah terkenal ya dan sudah masuk ke bui gitu ya. Ya jangan sampai nanti ya mungkin ada versi lebih legalnya tapi kan sama aja ujung-ujungnya. Kalau orang udah satu flexing, McLarenmu warna apa? Nah gitu udah gitu itu hati-hati aja. Ya kalau sumama yang disampaikan itu memang benar, memang oke, cukup itu jadikan pembelajaran aja. Ya. Tapi hati-hati menyikapinya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kita terlalu percaya juga nggak boleh. Ya. Kita logik aja, manusia logik. Nah menyikapinya, yang pertama, jangan salah pilih guru. 2, jangan salah pilih ilmu. Ilmunya dipilih-pilih, jangan semua workshop diikuti. Abraham Lincoln itu mau nebang pohon. Dia itu kalau saya diberi waktu sekian jam untuk nebang pohon, saya akan menggunakan setengahnya lebih untuk ngasah kampaknya.
Artinya apa? Mendingan kita punya 1, 2, 3 ilmu yang benar-benar diulang-ulang, diasah sampai jago banget, dilakukan dengan apik banget, dengan bagus banget, daripada semua workshop diikuti, semua pelatihan diikuti, tapi nggak ada yang dilakuin. Kayak Bruce Lee juga kan gitu. Lebih baik mengasah 1 jurus daripada punya 1000 jurus Ya. gitu kan. Nah itu juga penting banget kayak gitu karena mengenai flexing tadi kan sekarang banyak juga di sosial media yang memang kerjaannya tuh ya pamer. Paham ya? Terus yang melihat tuh gumunan gitu. Dan itu punya tim buzzer. Nah, Buzzer spamer itu ada. Betul. Namanya mereka nanti di komen akan bilang, wow keren sekali kak. Itu memang ada. Untuk apa? Personal branding. Iya. Membangun personal branding dia supaya diikuti. Ujung-ujungnya apa? Jualan kelas, jualan referral dan seterusnya. Hati-hati ya kayak gini. Ya, boleh nggak jualan kelas? Boleh. Kenapa boleh tidak? sih. Saya Dr. Imam juga jualan kelas. Ya. Teman-teman searching ada pelatihan sunat, pelatihan sirkumsisi, nanti muncul nama saya banyak banget nanti. Ya, jejak digital nggak bisa dihapus ya. Itu ada banyak banget. Tapi kita memilih guru, kemudian ilmu ataupun apa yang kita pelajari, maka kita harus punya learning plan. Ya. Ya, jangan sampai salah. Kita mulai dari bahkan ketika masuk kuliah pun learning plan-nya udah clear. Maka di driven-nya begol tadi. Ya. Nah, kemudian ketika teman-teman Gen Z itu adalah pengennya instan. Ya. Kawan-kawan, nggak ada yang instan tuh nggak ada. Di Jepang itu ada konsep namanya obotori. Obotori itu gini, ada namanya bunga krisan, peony, ya, kemudian ada bunga plum, ada bunga sakura. Masing-masing itu akan mekar indah pada waktunya sendiri-sendiri. Sakura cepat mekarnya, peony krisan bisa mekarnya lebih lama. Ada yang nanti mekarnya di musim dingin tok, yaitu bunga plum. Ya, artinya apa? Jangan samakan ritme kita dengan ritme orang lain. Ya. Ya, wah tapi sih dia udah sukses duluan sih, dia bisa umur segini, bro. Ritmenya orang beda-beda. Mungkin Mas Ihsan dulu wes jago, udah jago lomba, jago product development tuh sukses banget sekarang. Ya, saya dengar-dengar kemarin udah mau beli apa lagi saya nggak tahu ya. Mungkin McLaren warna apa, hijau pink. Hijau pink itu gimana? Setengah hijau, setengahnya pink mungkin ya. Bunglon. Ya, bunglon itu. Ya, itu kita ritmenya sendiri-sendiri. Jadi kita percaya aja sama prosesnya masing-masing. Ya, percaya aja sama proses kita masing-masing. Jadi jangan terburu-buru, pantaskan diri kita. Ya. Investasi leher ke atas. Ya, investasi terbaik itu adalah leher ke atas. Betul. Ya. Sebelum umur 30 tahun, hampir setiap hari saya itu ikut workshop. Udah lebih lagi. Iya. Saya sebelum umur 30 itu dulu saya berkomitmen setiap ketika mahasiswa itu pokoknya saya kalau punya duit tak buat ikut workshop. Kalau 2016 apalagi 2016 sampai 2035 tahun itu berarti umur 2021 itu saya workshop terus. Saya mengikuti lebih 400 workshop dan habis lebih dari 2 miliar untuk ikut workshop. Mas Ihsan itu juga tahu lah, hampir setiap workshop apapun ada namanya Dr. Imam. Ya betul. Wah, ada terus. Di mana-mana. Karena saya investasi leher ke atas. Di situ saya mencari pattern, pola. Saya mencari benang merah. Kenapa kok orang ini bisa sukses? Kenapa kok itu bisa sukses? Karena balik lagi tadi kan sukses itu ada polanya. Iya, ada polanya. Maka Tony Robbins tuh ngomong, ini teman-teman ya, ini adalah salah satu mungkin yang nasihat yang paling mengena di 2006 awal ini. Dan ini saya tahunya dari Tony Robbins. Dari Tony Robbins. Tony Robbins itu ngomong sih, apa 3 skill yang wajib kamu miliki sebagai seorang anak muda atau entrepreneur yang pengen sukses? Ada 3. Yang pertama adalah pattern recognition. Oke, pattern recognition. Pattern recognition. Bagaimana adalah mengenali pola. Ya. Kemampuan mengenali pola sukses, pola gagal. Ya. Pareto. Iya, Pareto itu pola-pola itu. Ya, kalau istilah kita kan Pareto ya, 20-80 ya. Betul. 20 kan menghasilkan 80% yang menghasilkan gitu lah. Ya, 20-80. Itu pattern recognition. Kemampuan kita mengenali pola itu penting. Apalagi sekarang zamannya AI. Kalau kita nggak tahu polanya, ini pola AI apa tidak, ini pola apa, oh jualanku sukses tuh kalau gini, orang tuh itu, oh polanya gini. Apakah recognition saja cukup? Tidak. Yang kedua, pattern utilization. Bagaimana memanfaatkan pola ini? Disinilah butuh namanya manajemen eksekusi. Ya. Yang bedain antara pemimpi dengan visioner adalah pemimpi itu sebatas di mimpi, sebatas di goal-goal saja. Visioner itu tahu cara eksekusinya, tahu cara breakdown-nya, tahu cara nentuinnya next-nya apa. Ya, sampai ke level paling kecil, sampai ke to-do list hariannya lah. Utilization itu penting. Ya, bagaimana orang sukses itu dari mimpi besarnya dia menerjemahkan mencari sampai tingkat paling kecil. Itu namanya pattern utilization. Ketika udah menguasai 2 ini, wajib menguasai nomor 3, pattern creation. Oke. Jadi bagaimana kita mempolakan kita bisa membuat pola sendiri yang sesuai, suitable,
cocok dengan kita. Ya. Ingat, setiap orang tuh Beda. suksesnya beda-beda. Nah, ini yang jadi utama ini, yang jadi penting nih ya. Pattern recognition, pattern utilization, dan pattern creation. Gitu. Oke, mantap. Ini kalau ngobrolnya dilanjutin nggak selesai. Nggak kerasa loh, udah 1 jam loh. Oh, 1 jam ya? Iya. Oh, nggak terasa ini. Tak kira baru 17 menit. Oke, paling untuk penutup mungkin Dok, Boleh. bisa disampaikan ke adik-adik mahasiswa atau penonton secara umum apa yang harus mereka lakukan untuk memulai, terutama mungkin kepada wirausaha muda Gajah Mada yang memang mereka itu sekarang itu lagi mau mulai bisnis atau mau mengembangkan bisnis. Teman-teman, ada salah satu nasihat dari guru saya, namanya Pak Ebi Trenggono. Pak Ebi Trenggono itu berkata kepada saya seperti ini, dokter, jika kamu tidak dengan sengaja merencanakan kekayaan, maka kamu dengan tidak sengaja sedang merencanakan kemiskinan. Jika teman-teman saat ini tidak sedang merencanakan untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, maka teman-teman saat ini sedang tidak sengaja merencanakan menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang miskin. Dan ingat, kita bebas memilih semua pilihan hidup. Ya. Mau kaya, mau sukses, mau slow living, mau apa, itu bebas. Tapi kita nggak bebas memilih konsekuensinya. Konsekuensi merintis berat, tidak mudah, butuh perjuangan, tapi pada saatnya akan indah. Konsekuensi belajar tidak mudah, berdarah-darah, capek, tapi pada saatnya kita akan menikmati apa yang kita rintis, kita nikmati apa yang kita pelajari. Take action, make it happen, tanpa tapi, tanpa nanti. Gas soalnya. Oke, mantap banget. Itu dia Wirausaha Muda Gajah Mada dari tamu spesial kita, Dr. Imam. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Oke.